bergabung Partai Kebangkitan Bangsa PKB dalam koalisi perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini, arah kita tetap sama, perubahan. Kita ingin menghadirkan keadilan, kita ingin menghadirkan kesetaraan, kita ingin terjadi peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah ini akan kita pegang terus. Kita hormati yang memilih tidak bersama, tapi kita sambut yang memilih berjuang bersama dengan kita. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan tangan terbuka, dan kita sambut dengan rasa syukur. Alhamdulillah, insya Allah barisan kita makin lebar, barisan kita makin luas, makin kuat, makin panjang, dan makin tak terhentikan pergerakannya. Inilah yang saat ini sedang terjadi. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, fokus. Kita jangan fokus pada soal-soal kecil-kecil. Kita fokus pada urusan besar yang menjadi misi kita. Misi kita adalah perubahan, menghadirkan keadilan supaya muncul persatuan. Karena itu kenapa disebut namanya koalisi perubahan untuk persatuan. Syaratnya terjadi persatuan adalah ada keadilan. Bapak-Ibu sekalian, kalau bisa menemukan contoh, saya ingin lihat, adakah tempat di mana terjadi persatuan dalam ketimpangan? Tidak ada. Tidak ada. Yang disebut sebagai persatuan itu syaratnya ada keadilan. Dengan ada keadilan maka semua merasa bersyukur bersama-sama. Persatuan jadi kuat. Karena itulah kita ketika mengatakan untuk persatuan, di dalamnya ada unsur keadilan. Keadilanlah pondasi terjadinya persatuan. Dan alhamdulillah partai ini membawa nama keadilan. Insya Allah perjuangan menghadirkan keadilan terus kita gelorakan, dan bismillah akan diberikan kemudahan tercapai di negeri ini. Ibu sekalian yang saya hormati, saya berpesan kepada semua, jaga soliditas, jaga kebersamaan. Siap? Kalau bertemu yang berbeda jangan dimusuhin. Siap? Jangan dijauhi. Hormati, hargai, sambil katakan, maukah ikut dalam ikhtiar keadilan? Iginkah Indonesia lebih adil? Inginkah Indonesia lebih makmur? Kalau mau, yuk bergabung dalam ikhtiar perubahan di Republik Indonesia ini. Ya, jangkau semua, gunakan pesan-pesan yang menenangkan, pesan-pesan yang menyatukan. Dan bila ada yang mengirimkan pesan-pesan yang tidak enak di telinga, tidak usah ditiru, tidak usah kita balas dengan kata-kata yang sama. Tunjukkan kita memiliki adab yang lebih baik daripada mereka. Setuju? Itulah yang menjadi ikhtiar kita. Jadi saya berharap kepada semua untuk terus menjaga rasa kebersamaan ini. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif kita juga harus bisa berhasil, sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif kita juga harus bisa berhasil, sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya baca pantun lagi boleh? Lagi ya.
makan naniura di Danau Toba, lanjut minum es di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres. Bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Maju Syuro. Maju Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Maju Syuro kami. Ya. Itu saya kira bukan hanya sekarang, tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas. Kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB. Jadi kami pun di sini menyambut, ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu. Pak, terakhir singkat saja, nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan, dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Maju Syuro, ya. Dan anggota Maju Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu, teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Kemarin bergabung Partai Kebangkitan Bangsa PKB dalam koalisi perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini, arah kita tetap sama, perubahan. Kita ingin menghadirkan keadilan, kita ingin menghadirkan kesetaraan, kita ingin terjadi peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah ini akan kita pegang terus. Kita hormati yang memilih tidak bersama, tapi kita sambut yang memilih berjuang bersama dengan kita. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan tangan terbuka, dan kita sambut dengan rasa syukur. Alhamdulillah, insya Allah barisan kita makin lebar, barisan kita makin luas, makin kuat, makin panjang, dan makin tak terhentikan pergerakannya. Inilah yang saat ini sedang terjadi. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, fokus. Kita jangan fokus pada soal-soal kecil-kecil. Kita fokus pada urusan besar yang menjadi misi kita. Misi kita adalah perubahan, menghadirkan keadilan supaya muncul persatuan. Karena itu kenapa disebut namanya koalisi perubahan untuk persatuan. Syaratnya terjadi persatuan adalah ada keadilan. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa menemukan contoh, saya ingin lihat, adakah tempat di mana terjadi persatuan dalam ketimpangan? Tidak ada. Tidak ada.
Yang disebut sebagai persatuan itu syaratnya ada keadilan. Dengan ada keadilan maka semua merasa bersyukur bersama-sama. Persatuan jadi kuat. Karena itulah kita ketika mengatakan untuk persatuan, di dalamnya ada unsur keadilan. Keadilanlah pondasi terjadinya persatuan. Dan alhamdulillah partai ini membawa nama keadilan. Insya Allah perjuangan menghadirkan keadilan terus kita gelorakan, dan bismillah akan diberikan kemudahan tercapai di negeri ini. Ibu sekalian yang saya hormati, saya berpesan kepada semua, jaga soliditas, jaga kebersamaan. Siap? Kalau bertemu yang berbeda jangan dimusuhin. Siap? Jangan dijauhi. Hormati, hargai, sambil katakan, maukah ikut dalam ikhtiar keadilan? Iginkah Indonesia lebih adil? Inginkah Indonesia lebih makmur? Kalau mau, yuk bergabung dalam ikhtiar perubahan di Republik Indonesia ini. Ya. Jangkau semua, gunakan pesan-pesan yang menenangkan, pesan-pesan yang menyatukan. Dan bila ada yang mengirimkan pesan-pesan yang tidak enak di telinga, tidak usah ditiru, tidak usah kita balas dengan kata-kata yang sama. Tunjukkan kita memiliki adab yang lebih baik daripada mereka. Setuju? Itulah yang menjadi ikhtiar kita. Jadi saya berharap kepada semua untuk terus menjaga rasa kebersamaan ini. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif kita juga harus bisa berhasil, sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif, kita juga harus bisa berhasil. Sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya baca pantun lagi boleh? Lagi ya. Makan naniura di Danau Toba, lanjut minum es di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres. Bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami. Ya. Itu saya kira bukan hanya sekarang, tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini, saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas. Kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB. Jadi kami pun di sini menyambut
ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu. Pak, terakhir singkat saja, nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan, dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro, ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu, teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Kemarin bergabung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini, arah kita tetap sama, perubahan. Kita ingin menghadirkan keadilan, kita ingin menghadirkan kesetaraan, kita ingin terjadi peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah ini akan kita pegang terus. Kita hormati yang memilih tidak bersama, tapi kita sambut yang memilih berjuang bersama dengan kita. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan tangan terbuka, dan kita sambut dengan rasa syukur. Alhamdulillah, insya Allah barisan kita makin lebar, barisan kita makin luas, makin kuat, makin panjang, dan makin tak terhentikan pergerakannya. Inilah yang saat ini sedang terjadi. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, fokus. Kita jangan fokus pada soal-soal kecil-kecil. Kita fokus pada urusan besar yang menjadi misi kita. Misi kita adalah perubahan, menghadirkan keadilan supaya muncul persatuan. Karena itu kenapa disebut namanya koalisi perubahan untuk persatuan. Syaratnya terjadi persatuan adalah ada keadilan. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa menemukan contoh, saya ingin lihat, adakah tempat di mana terjadi persatuan dalam ketimpangan? Tidak ada. Tidak ada. Yang disebut sebagai persatuan itu syaratnya ada keadilan. Dengan ada keadilan maka semua merasa bersyukur bersama-sama. Persatuan jadi kuat. Karena itulah kita ketika mengatakan untuk persatuan, di dalamnya ada unsur keadilan. Keadilanlah pondasi terjadinya persatuan. Dan alhamdulillah partai ini membawa nama keadilan. Insya Allah perjuangan menghadirkan keadilan terus kita gelorakan, dan bismillah akan diberikan kemudahan tercapai di negeri ini. Ibu sekalian yang saya hormati, saya berpesan kepada semua, jaga soliditas, jaga kebersamaan. Siap? Kalau bertemu yang berbeda jangan dimusuhin. Siap? Jangan dijauhi. Hormati, hargai, sambil katakan, maukah ikut dalam ikhtiar keadilan? Iginkah Indonesia lebih adil? Inginkah Indonesia lebih makmur? Kalau mau, yuk bergabung dalam ikhtiar perubahan di Republik Indonesia ini. Ya. Jangkau semua, gunakan pesan-pesan yang menenangkan, pesan-pesan yang menyatukan. Dan bila ada yang mengirimkan pesan-pesan yang tidak enak di telinga, tidak usah ditiru, tidak usah kita balas dengan kata-kata yang sama. Tunjukkan kita memiliki adab yang lebih baik daripada mereka. Setuju?
Itulah yang menjadi ikhtiar kita. Jadi saya berharap kepada semua untuk terus menjaga rasa kebersamaan ini. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif, kita juga harus bisa berhasil. Sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif, kita juga harus bisa berhasil. Sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya baca pantun lagi boleh? Lagi ya. Makan naniura di Danau Toba, lanjut minum es di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres. Bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami ya. Itu saya kira bukan hanya sekarang tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas, kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB. Jadi kami pun di sini menyambut ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu. Pak, terakhir singkat saja, nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan, dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Kemarin bergabung Partai Kebangkitan Bangsa PKB dalam koalisi perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini,
arah kita tetap sama, perubahan. Kita ingin menghadirkan keadilan, kita ingin menghadirkan kesetaraan, kita ingin terjadi peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah ini akan kita pegang terus. Kita hormati yang memilih tidak bersama, tapi kita sambut yang memilih berjuang bersama dengan kita. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan tangan terbuka, dan kita sambut dengan rasa syukur. Alhamdulillah, insya Allah barisan kita makin lebar, barisan kita makin luas, makin kuat, makin panjang, dan makin tak terhentikan pergerakannya. Inilah yang saat ini sedang terjadi. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, fokus. Kita jangan fokus pada soal-soal kecil-kecil. Kita fokus pada urusan besar yang menjadi misi kita. Misi kita adalah perubahan, menghadirkan keadilan supaya muncul persatuan. Karena itu kenapa disebut namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Syaratnya terjadi persatuan adalah ada keadilan. Bapak-Ibu sekalian, kalau bisa menemukan contoh, saya ingin lihat, adakah tempat di mana terjadi persatuan dalam ketimpangan? Tidak ada. Tidak ada. Yang disebut sebagai persatuan itu syaratnya ada keadilan. Dengan ada keadilan maka semua merasa bersyukur bersama-sama. Persatuan jadi kuat. Karena itulah kita ketika mengatakan untuk persatuan, di dalamnya ada unsur keadilan. Keadilanlah pondasi terjadinya persatuan. Dan alhamdulillah partai ini membawa nama keadilan. Insya Allah perjuangan menghadirkan keadilan terus kita gelorakan, dan bismillah akan diberikan kemudahan tercapai di negeri ini. Ibu sekalian yang saya hormati, saya berpesan kepada semua, jaga soliditas, jaga kebersamaan. Siap? Kalau bertemu yang berbeda jangan dimusuhin. Siap? Jangan dijauhi. Hormati, hargai, sambil katakan, maukah ikut dalam ikhtiar keadilan? Iginkah Indonesia lebih adil? Inginkah Indonesia lebih makmur? Kalau mau, yuk bergabung dalam ikhtiar perubahan di Republik Indonesia ini. Ya. Jangkau semua, gunakan pesan-pesan yang menenangkan, pesan-pesan yang menyatukan. Dan bila ada yang mengirimkan pesan-pesan yang tidak enak di telinga, tidak usah ditiru, tidak usah kita balas dengan kata-kata yang sama. Tunjukkan kita memiliki adab yang lebih baik daripada mereka. Setuju? Itulah yang menjadi ikhtiar kita. Jadi saya berharap kepada semua untuk terus menjaga rasa kebersamaan ini. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif kita juga harus bisa berhasil, sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif kita juga harus bisa berhasil, sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya baca pantun lagi boleh? Lagi ya. Makan naniura di Danau Toba, lanjut minum es di Deli Serdang.
Sumatera Utara. Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres. Bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami. Ya. Itu saya kira bukan hanya sekarang, tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas. Kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB. Jadi kami pun di sini menyambut, ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu. Pak, terakhir singkat saja, nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan, dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro, ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu, teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Kemarin bergabung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini, arah kita tetap sama, perubahan. Kita ingin menghadirkan keadilan, kita ingin menghadirkan kesetaraan, kita ingin terjadi peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah ini akan kita pegang terus. Kita hormati yang memilih tidak bersama, tapi kita sambut yang memilih berjuang bersama dengan kita. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan tangan terbuka, dan kita sambut dengan rasa syukur. Alhamdulillah, insya Allah barisan kita makin lebar, barisan kita makin luas, makin kuat, makin panjang, dan makin tak terhentikan pergerakannya. Inilah yang saat ini sedang terjadi. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, fokus. Kita jangan fokus pada soal-soal kecil-kecil. Kita fokus pada urusan besar yang menjadi misi kita. Misi kita adalah perubahan, menghadirkan keadilan supaya muncul persatuan. Karena itu kenapa disebut namanya koalisi perubahan untuk persatuan. Syaratnya terjadi persatuan adalah ada keadilan. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa menemukan contoh, saya ingin lihat, adakah tempat di mana terjadi persatuan dalam ketimpangan? Tidak ada. Tidak ada.
Yang disebut sebagai persatuan itu syaratnya ada keadilan. Dengan ada keadilan maka semua merasa bersyukur bersama-sama. Persatuan jadi kuat. Karena itulah kita ketika mengatakan untuk persatuan, di dalamnya ada unsur keadilan. Keadilanlah pondasi terjadinya persatuan. Dan alhamdulillah partai ini membawa nama keadilan. Insya Allah perjuangan menghadirkan keadilan terus kita gelorakan dan bismillah akan diberikan kemudahan tercapai di negeri ini. Ibu sekalian yang saya hormati, saya berpesan kepada semua, jaga soliditas, jaga kebersamaan. Siap? Kalau bertemu yang berbeda jangan dimusuhin. Siap? Jangan dijauhi. Hormati, hargai, sambil katakan, maukah ikut dalam ikhtiar keadilan? Iginkah Indonesia lebih adil? Inginkah Indonesia lebih makmur? Kalau mau, yuk bergabung dalam ikhtiar perubahan di Republik Indonesia ini. Ya. Jangkau semua, gunakan pesan-pesan yang menenangkan, pesan-pesan yang menyatukan. Dan bila ada yang mengirimkan pesan-pesan yang tidak enak di telinga, tidak usah ditiru, tidak usah kita balas dengan kata-kata yang sama. Tunjukkan kita memiliki adab yang lebih baik daripada mereka. Setuju? Itulah yang menjadi ikhtiar kita. Jadi saya berharap kepada semua untuk terus menjaga rasa kebersamaan ini. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif kita juga harus bisa berhasil, sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif kita juga harus bisa berhasil, sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya baca pantun lagi boleh? Lagi ya. Makan naniura di Danau Toba, lanjut minum es di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres. Bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami. Ya. Itu saya kira bukan hanya sekarang, tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini, saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas. Kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB. Jadi kami pun di sini menyambut
ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu. Pak, terakhir singkat saja, nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan, dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi, ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro, ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu, teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Kemarin bergabung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini, arah kita tetap sama, perubahan. Kita ingin menghadirkan keadilan, kita ingin menghadirkan kesetaraan, kita ingin terjadi peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah ini akan kita pegang terus. Kita hormati yang memilih tidak bersama, tapi kita sambut yang memilih berjuang bersama dengan kita. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan tangan terbuka, dan kita sambut dengan rasa syukur. Alhamdulillah, insya Allah barisan kita makin lebar, barisan kita makin luas, makin kuat, makin panjang, dan makin tak terhentikan pergerakannya. Inilah yang saat ini sedang terjadi. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, fokus. Kita jangan fokus pada soal-soal kecil-kecil. Kita fokus pada urusan besar yang menjadi misi kita. Misi kita adalah perubahan, menghadirkan keadilan supaya muncul persatuan. Karena itu kenapa disebut namanya koalisi perubahan untuk persatuan. Syaratnya terjadi persatuan adalah ada keadilan. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa menemukan contoh, saya ingin lihat, adakah tempat di mana terjadi persatuan dalam ketimpangan? Tidak ada. Tidak ada. Yang disebut sebagai persatuan itu syaratnya ada keadilan. Dengan ada keadilan maka semua merasa bersyukur bersama-sama. Persatuan jadi kuat. Karena itulah kita ketika mengatakan untuk persatuan, di dalamnya ada unsur keadilan. Keadilanlah pondasi terjadinya persatuan. Dan alhamdulillah partai ini membawa nama keadilan. Insya Allah perjuangan menghadirkan keadilan terus kita gelorakan, dan bismillah akan diberikan kemudahan tercapai di negeri ini. Ibu sekalian yang saya hormati, saya berpesan kepada semua, jaga soliditas, jaga kebersamaan. Siap? Kalau bertemu yang berbeda jangan dimusuhin. Siap? Jangan dijauhi. Hormati, hargai, sambil katakan, maukah ikut dalam ikhtiar keadilan? Iginkah Indonesia lebih adil? Inginkah Indonesia lebih makmur? Kalau mau, yuk bergabung dalam ikhtiar perubahan di Republik Indonesia ini. Ya. Jangkau semua, gunakan pesan-pesan yang menenangkan, pesan-pesan yang menyatukan. Dan bila ada yang mengirimkan pesan-pesan yang tidak enak di telinga, tidak usah ditiru, tidak usah kita balas dengan kata-kata yang sama. Tunjukkan kita memiliki adab yang lebih baik daripada mereka. Setuju?
Itulah yang menjadi ikhtiar kita. Jadi saya berharap kepada semua untuk terus menjaga rasa kebersamaan ini. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif, kita juga harus bisa berhasil. Sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif, kita juga harus bisa berhasil. Sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya baca pantun lagi boleh? Lagi ya. Makan naniura di Danau Toba, lanjut minum es di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres. Bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami ya. Itu saya kira bukan hanya sekarang tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas, kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB. Jadi kami pun di sini menyambut ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu. Pak, terakhir singkat saja, nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan, dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Kemarin bergabung Partai Kebangkitan Bangsa PKB dalam koalisi perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini,
arah kita tetap sama, perubahan. Kita ingin menghadirkan keadilan, kita ingin menghadirkan kesetaraan, kita ingin terjadi peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah ini akan kita pegang terus. Kita hormati yang memilih tidak bersama, tapi kita sambut yang memilih berjuang bersama dengan kita. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan tangan terbuka, dan kita sambut dengan rasa syukur. Alhamdulillah, insya Allah barisan kita makin lebar, barisan kita makin luas, makin kuat, makin panjang, dan makin tak terhentikan pergerakannya. Inilah yang saat ini sedang terjadi. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, fokus. Kita jangan fokus pada soal-soal kecil-kecil. Kita fokus pada urusan besar yang menjadi misi kita. Misi kita adalah perubahan, menghadirkan keadilan supaya muncul persatuan. Karena itu kenapa disebut namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Syaratnya terjadi persatuan adalah ada keadilan. Bapak-Ibu sekalian, kalau bisa menemukan contoh, saya ingin lihat, adakah tempat di mana terjadi persatuan dalam ketimpangan? Tidak ada. Tidak ada. Yang disebut sebagai persatuan itu syaratnya ada keadilan. Dengan ada keadilan maka semua merasa bersyukur bersama-sama. Persatuan jadi kuat. Karena itulah kita ketika mengatakan untuk persatuan, di dalamnya ada unsur keadilan. Keadilanlah pondasi terjadinya persatuan. Dan alhamdulillah partai ini membawa nama keadilan. Insya Allah perjuangan menghadirkan keadilan terus kita gelorakan, dan bismillah akan diberikan kemudahan tercapai di negeri ini. Ibu sekalian yang saya hormati, saya berpesan kepada semua, jaga soliditas, jaga kebersamaan. Siap? Kalau bertemu yang berbeda jangan dimusuhin. Siap? Jangan dijauhi. Hormati, hargai, sambil katakan, maukah ikut dalam ikhtiar keadilan? Iginkah Indonesia lebih adil? Inginkah Indonesia lebih makmur? Kalau mau, yuk bergabung dalam ikhtiar perubahan di Republik Indonesia ini. Ya. Jangkau semua, gunakan pesan-pesan yang menenangkan, pesan-pesan yang menyatukan. Dan bila ada yang mengirimkan pesan-pesan yang tidak enak di telinga, tidak usah ditiru, tidak usah kita balas dengan kata-kata yang sama. Tunjukkan kita memiliki adab yang lebih baik daripada mereka. Setuju? Itulah yang menjadi ikhtiar kita. Jadi saya berharap kepada semua untuk terus menjaga rasa kebersamaan ini. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif kita juga harus bisa berhasil, sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan bagi seluruh keluarga besar PKS, jangkau semua ini dalam artian sesungguhnya. Dan saya berharap kerja bersama 3 partai koalisi ini dijaga dengan baik sampai ke level grassroots. PKS, Nasdem, PKB. Jangkau semua, ketemu kadernya, ngobrol sama-sama. Karena perjuangan kita harus bersama-sama. Di eksekutif, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk berhasil. Di legislatif kita juga harus bisa berhasil, sehingga ikhtiar perubahan ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya baca pantun lagi boleh? Lagi ya. Makan naniura di Danau Toba, lanjut minum es di Deli Serdang.
Sumatera Utara, Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres. Bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami. Ya. Itu saya kira bukan hanya sekarang, tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas. Kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB, jadi kami pun di sini menyambut. Ya, saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu. Pak, terakhir singkat saja, nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan, dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi. Ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding, ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. kemarin bergabung Partai Kebangkitan Bangsa PKB dalam koalisi perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini, arah kita tetap sama, perubahan. Kita ingin menghadirkan keadilan, kita ingin menghadirkan kesetaraan, kita ingin terjadi peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah ini akan kita pegang terus. Kita hormati yang memilih tidak bersama, tapi kita sambut yang memilih berjuang bersama dengan kita. Kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan tangan terbuka, dan kita sambut dengan rasa syukur. Alhamdulillah, insya Allah barisan kita makin lebar, barisan kita makin luas, makin kuat, makin panjang, dan makin tak terhentikan pergerakannya. Inilah yang saat ini sedang terjadi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, fokus. Kita jangan fokus pada soal-soal kecil-kecil. Kita fokus pada urusan besar yang menjadi misi kita. Misi kita adalah perubahan, menghadirkan keadilan supaya muncul persatuan. Karena itu kenapa disebut namanya koalisi perubahan untuk persatuan. Syaratnya terjadi persatuan adalah ada keadilan. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa menemukan contoh, saya ingin lihat, adakah tempat di mana terjadi persatuan dalam ketimpangan? Tidak ada.
Tidak ada. Yang disebut sebagai persatuan itu syaratnya ada keadilan. Dengan ada keadilan maka semua merasa bersyukur bersama-sama. Persatuan jadi kuat. Karena itulah kita ketika mengatakan untuk persatuan, di dalamnya ada unsur keadilan. Keadilanlah pondasi terjadinya persatuan. Dan alhamdulillah partai ini membawa nama keadilan. Insya Allah perjuangan menghadirkan keadilan terus kita gelorakan dan bismillah akan diberikan kemudahan tercapai di negeri ini. Ibu sekalian yang saya hormati, saya berpesan kepada semua, jaga soliditas, jaga kebersamaan. Siap? Kalau bertemu yang berbeda jangan dimusuhin. Siap? Jangan dijauhi. Hormati